Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ira Pratiwi dari unit SD Islam Terpadu Ukhuwah. Saya ingin mereview buku dengan judul Karakter Parenting Speech yang ditulis oleh Dr. Ratna Megawangi. Setelah membaca tentang buku berjudul Karakter Parenting Speech, menjadi orang tua cerdas untuk membangun karakter anak, saya membuat beberapa kesimpulan yang menarik dari buku ini. Yang pertama adalah buku ini memiliki 192 halaman, sangat cocok dibaca untuk para guru sebagai pendidik di sekolah dan orang tua terutama sebagai pendidik di rumah. Isi buku yang menjadi garis besar itu ada 6. Yang pertama tentang pendidikan holistik. Yang kedua, setiap anak unik. Yang ketiga, wasit yang adil. Yang keempat, do your best. Yang kelima, kejujuran. Dan yang terakhir, bermain itu belajar. Isi buku yang menjadi garis besar di bagian pertama yaitu adalah pendidikan holistik. Yang saya sudah rangkum adalah pendidikan holistik dalam buku ini berarti pendidikan yang menyeluruh, yang tidak hanya mengedepankan dimensi akademik saja, tapi ada dimensi sosial, emosional, motorik, spiritual, sehingga akan membentuk insan kamil apabila semua dimensi dioptimalkan. Setiap dimensi memiliki peran sendiri dalam membantu manusia dalam berkehidupan, seperti dimensi emosi akan membantu seseorang dalam bermasyarakat. Peran guru dalam pendidikan holistik adalah mengarahkan peserta didik berpikir secara menyeluruh tentang intuisi, konteks, kreativitas, juga aspek fisik. Bab yang kedua yaitu adalah setiap anak unik. Semua anak mempunyai kemampuan dan bakat yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil tidak mungkin menciptakan manusia tanpa memiliki kemampuan dan bakat. Bahkan orang idiot sekalipun bisa menjadi cerdas jika motoriknya terus diasah. Pentingnya memahamkan pada anak tentang berbagai profesi, di mana pada dasarnya semua profesi itu baik selama dilakukan secara baik dan bertanggung jawab. Kunci memahami setiap anak dengan segala hal yang ada pada dirinya adalah dengan komunikasi yang terbuka, penerimaan, tidak melakukan kekerasan, dan mengajak anak berpikir bersama. Berikutnya, yang ketiga adalah wasit yang adil. Yang dimaksudkan di sini adalah memahami konsep perkembangan usia pada anak. Seperti saat usia 1-5 tahun, memang anak cenderung bersikap egosentris, tapi mereka mampu memahami kaidah baik dan buruk jika diajarkan. Orang tua, juga guru, harus memberikan pengertian agar moral anak berkembang dengan baik. Saat dewasa, anak tidak hanya berpikir tentang timbal balik. Berkomunikasi yang baik, membantu anak menemukan identitas dirinya, tidak pilih kasih, berbicara dengan bahasa yang tidak menuduh, memberikan pengertian tentang konsep bermain, terkait menang dan kalah, agar anak mampu saling menghargai. Menanamkan pada diri anak untuk melakukan segala sesuatu karena nilai, cinta, dan pengorbanan, agar dirinya bisa memimpin dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas apa yang anak pilih. Yang keempat, do your best. Tujuan belajar menurut Vygotsky adalah menjadikan anak dapat berpikir mandiri dan penggunaan bahasa adalah kuncinya. Do your best adalah bagaimana kita bisa menghargai proses dan usaha anak untuk mencapai sesuatu dan memahamkan konsep salah itu bukan kegagalan, melainkan satu langkah untuk mencapai tujuan. Untuk membentuk sebuah kebiasaan yang baik pada anak,
Untuk orang tua dan guru, baiknya memberikan pemahaman teladan dan memahamkan konsep pembiasaan yang baik pada anak. Yang kelima adalah poin kejujuran. Sikap orang tua yang reaktif juga galak dapat menyebabkan anak cenderung tidak berbuat jujur. Mengajarkan anak juga untuk mengungkapkan sebuah kejujuran tanpa melukai atau mempermalukan orang lain. Mengajak anak merefleksikan perbuatannya jika kita mengetahui dirinya berbohong. Jika terbiasa dimarahi orang tua, maka hati anak akan menjadi keras dan hati nuraninya bisa saja menjadi tertutup. Sikap tidak jujur atau berbohong adalah refleksi dari rasa tidak percaya diri karena terlalu sering diremehkan. Kejujuran itu seperti otot. Kalau terus dipakai, ototnya akan senantiasa terlatih. Poin yang terakhir adalah bermain itu belajar. Permainan itu ada dua, permainan teknologi dan permainan tradisional. Di dalam buku ini memaparkan jika permainan teknologi cenderung individualis. Yang keenam, bermain itu belajar. Di dalam buku Karakter Parenting Space ada dua kategori permainan. Yang pertama, permainan teknologi, dan yang kedua adalah permainan tradisional. Di dalam buku ini mengatakan bahwa permainan teknologi cenderung individualis, berbeda dengan permainan tradisional yang banyak mengajarkan kerjasama. Memahami konsep asal kata sekolah, yaitu skola, dari bahasa Yunani yang berarti tempat bermain-main dan bersenang-senang. Belajar akan lebih efektif dengan bermain. Otak anak memerlukan jeda dalam belajar, dan jika dipaksakan tanpa jeda, maka anak tidak akan bisa menerima pelajaran dengan efektif. Jika saat pulang sekolah, anak tidak tampak bahagia dan tampak terlihat sangat letih, maka bisa dipastikan sekolah tersebut tidak bagus untuk anak pra-TK dan SD. Agar anak kreatif, biarkanlah dia berimajinasi karena pengetahuan itu terbatas, berbeda dengan imajinasi yang tanpa batas. Berikan ketegasan untuk membentuk kesadaran anak agar tidak mengulangi kesalahan. Kebiasaan baik bisa ditularkan kepada anak untuk dipraktekkan. Sekian review buku dari saya, semoga bermanfaat dan bisa kita ambil yang baiknya untuk dipelajari bersama. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.